ratas dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menko dan juga dengan beberapa menteri termasuk Menteri BUMN, juga dengan aparat penegak hukum yaitu dari unsur kejaksaan, kepolisian dan KPK, serta dalam hal ini kita juga mengundang BPKP. Ini di dalam rangka untuk menyampaikan suatu keputusan pemerintah yang sangat penting di dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, karena kita semua tahu bahwa dengan adanya COVID, di mana pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 untuk penyelamatan ekonomi nasional, dan juga adanya PP nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Namun Presiden dan seluruh kabinet terus melakukan evaluasi dan mengidentifikasi supaya kita segera terus melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ini karena kita melihat aktivitas ekonomi terutama pada bulan April, Mei yang lalu menunjukkan suatu penurunan yang cukup tajam, dan oleh karena itu langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi menjadi sangat penting. Oleh karena itu diputuskan untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya terus melengkapi apa yang sudah diturunkan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dan PP nomor 23 tahun 2020. Kemarin sebagai Menteri Keuangan saya sudah mengeluarkan peraturan peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2020. PMK nomor 70 tahun 2020 adalah peraturan Menteri Keuangan untuk penempatan uang negara pada bank umum di dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan revisi atau penyesuaian dari PMK sebelumnya, yaitu nomor 3 PMK 05 tahun 2014 mengenai penempatan uang negara. Dan penempatan uang negara di bank umum sebetulnya sudah secara rutin kita lakukan semenjak tahun 2014. Namun saat ini untuk tahun 2020 dengan keluarnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, dan di dalam rangka untuk penanganan pandemik coronavirus disease dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka PMK ini direvisi untuk bisa mendukung langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional. Landasan hukum dari Menteri Keuangan melakukan penempatan dana di bank umum adalah diatur dalam Undang-Undang Perbendaraan nomor 1 tahun 2004 dan dengan Perpu nomor 1 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007. Apa tujuan dan skema untuk penempatan dana dan kenapa hari ini saya didampingi oleh seluruh Dirut Himbara? Menteri Keuangan akan menempatkan uang negara pada bank umum, dan untuk tahap ini adalah bank umum ini adalah bank milik pemerintah di dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu Menteri Keuangan telah bersurat kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menggunakan dana pemerintah yang memang ada di Bank Indonesia untuk kita pindahkan kepada Bank Umum Nasional. Tujuannya seperti Bapak Presiden tadi tekankan, khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor real agar kembali pulih. Jadi ini adalah agar bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor real. Penempatan dana pemerintah di bank umum tidak boleh, jadi hanya ada 2 larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk membeli surat berharga negara dan tidak boleh untuk
transaksi valuta asing atau pembelian valuta asing. Jadi dana ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor real. Dalam konteks ini kami akan melakukan perjanjian kerjasama dengan para CEO Bank Himbara untuk Menteri Keuangan diwakili oleh Dirjen Perbendaraan. Dan tadi Bapak Presiden minta kepada Menteri BUMN untuk ikut memonitor penggunaan dana ini di dalam rangka untuk mendorong sektor real. Bapak Presiden meminta kami berdua dan nanti didukung oleh BPKP untuk melihat evaluasi penggunaan dana itu mendorong sektor real per 3 bulanan. Kita akan melakukan ini untuk Bank Himbara dengan mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan seperti yang kita peroleh waktu kita tempatkan di Bank Indonesia, yaitu 80% dari 7 days repo rate-nya Bank Indonesia. Suku bunga yang rendah ini diharapkan akan mampu mendorong bank-bank Himbara ini melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor real melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah. Kita akan melakukan terus evaluasi dari langkah-langkah ini. Bapak Presiden minta kepada kami untuk melakukan berbagai persiapan apabila langkah ini bisa betul-betul mendorong, kita bisa meningkatkan dana yang ditempatkan di bank umum, terutama bank-bank umum yang sehat yang memiliki kemampuan untuk mendorong sektor real ke depan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Masing-masing mungkin CEO bank ini bisa menyampaikan penjelasannya kepada masyarakat atau kepada media. Untuk dana pertama ini kita tetapkan 30 triliun yang disampaikan atau ditetapkan untuk ditempatkan di bank-bank Himbara tersebut. Dan masing-masing tentu akan kemudian menyampaikan apa rencana untuk penggunaan dana tersebut di dalam rangka pemulihan sektor realnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini sebuah kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, kepada kami yang khususnya pada saat ini di Kementerian BUMN, karena kita tahu BUMN adalah sepertiga daripada pergerakan ekonomi nasional. Dan tentunya kami tidak berpikir untuk diri sendiri. Dan nanti akan dijelaskan pada Direksi Himbara bahwa dipastikan apa yang kita sudah lakukan selama ini selalu memastikan UKM yang ada di pedesaan dan di perkotaan menjadi hal yang harus dipastikan agar bergulir kembali atau direlaksisasi. Dan khususnya untuk korporasi juga pasti itu menjadi bagian penting, asalkan sesuai dengan catatan Presiden tadi bahwa satu mempunyai track record yang baik di perbankan dan yang kedua merupakan industri padat karya. Dan insya Allah kami Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan kepastian daripada pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah dengar bahwa ini ada fasilitas untuk memperkuat likuiditas kami di bank-bank Himbara, dan sudah barang tentu ini juga ya kita bilang bahwa kita memiliki suatu keistimewaan, tetapi ini juga ada konsekuensinya bahwa nanti bahwa yang kita terima ini kita harus leverage sampai minimal 3 kali ya, minimal 3 kali dalam bentuk ekspansi kredit, terutama untuk menggerakkan sektor real, terutama lebih spesifik lagi adalah di ekonomi grassroots yang kita sering sebut UMKM. Untuk itu kami di Himbara pasti sudah komit untuk menumbuhkan ini 3 kali lipat gitu, dalam waktu 3 bulan ya Bu ya, dalam waktu 3 bulan, dan kami sudah punya rencana, nanti bisa ditanya kepada masing-masing direksi Dirut Himbara. Khusus untuk BRI saya sampaikan bahwa kita sudah punya rencana, berarti dalam 3 bulan kita harus tumbuh ataupun ekspansi, sebutlah kalau misalnya nanti kita dapat 10 triliun misalnya, maka dalam 3 bulan kita harus ekspansi 30 triliun. Dan kami komit untuk mencapai lebih dari itu.
lebih dari itu, karena kami sudah punya target marketnya. Kalau saya sampaikan bahwa segmennya adalah UMKM, kemudian sektornya kami juga sudah seleksi, akan lebih kami arahkan ke sektor yang mendukung sektor pangan, ya. Jadi baik pertanian itu sendiri maupun hal-hal yang related dengan support industri pertanian. Demikian juga distribusi dan sudah barang tentu yang terkait sama fasilitas kesehatan, apakah obat-obatan atau alat-alat kesehatan. Tapi fokus paling besar memang ke pangan. Kemudian dari segi sasaran wilayahnya, kami juga sudah petakan terhadap seluruh wilayah di Indonesia per provinsi. Bahkan kami sudah petakan nanti itu akan mayoritas, kalau BRI akan mayoritas mengarah ke daerah pedesaan, ya, di rural itu. Kemudian nomor 2 itu adalah di urban, dan yang irisannya itu adalah di suburban. Kira-kira seperti itu. Porsinya kira-kira mungkin 40% di pedesaan, kemudian mungkin sekitar 40% lebih, ya. 50% mungkin di pedesaan, dan kemudian selebihnya itu 30% di perkotaan, 20% di irisan antara, ya, suburban, kita bilang seperti itu. Demikian mungkin rencana kita untuk ini. Jelas, targetnya jelas, angkanya jelas, segmen sasarannya jelas, sektornya jelas, dan bahkan wilayah-wilayahnya termasuk kategorisasinya berdasarkan ini pedesaan atau perkotaan juga jelas. Mudah-mudahan rencana ini benar-benar mampu menggulirkan dan mengungkit kembali pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak ke Bu Menteri. Pemerintah dalam hal ini diwakili Bu Menteri, kita diberikan kesempatan untuk penempatan dana yang relatif murah itu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan setelah kita melakukan resusitasi, periode resusitasi yang kita mulai dari akhir Maret sampai dengan Juni, kami juga sudah siap, Mandiri telah siap untuk melakukan ekspansi terutama di daerah-daerah memang yang yang punya kesempatan untuk diberikan pertumbuhan, terutama yang kami tuju adalah di daerah wisata yang akan segera mungkin akan dibuka, dan juga perdagangan dan sektor-sektor lain yang bisa menjadi tumpuan untuk supaya sektor UMKM itu bisa cepat pulih kembali. Saya demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih diberi kepercayaan dari Ibu Menteri Keuangan dan tentunya Pak Menteri BUMN yang memberi penugasan kepada kami. Kami dari BNI sudah menyiapkan bahwa paling tidak kita akan memberikan prioritas kepada yang padat karya dan tentunya sektor ekonomi yang memberi stimulan yang lebih cepat untuk pertumbuhan ekonomi. Di samping saling mengisi irisan antara BRI, Mandiri, dan BTN. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Bank BTN juga tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada kami diwakili oleh Bu Menteri Keuangan dan juga Pak Menteri BUMN. Kami sebagai bank yang memang fokusnya adalah kepada sektor perumahan. Tentunya nanti seperti teman-teman yang lain yang tadi sudah menyampaikan bahwa komitmen kami dari dana yang ditempatkan akan melakukan ekspansi sampai dengan 3 kali dari jumlah yang ditempatkan di Bank BTN, dan fokus kami nanti 40% akan disalurkan tentunya kepada KPR bersubsidi, di mana pada saat yang sama juga saat ini sedang berjalan paket stimulus kedua, di mana kami diberikan kepercayaan juga untuk bisa menyalurkan kurang lebih sekitar 146.000 rumah bersubsidi, dan total yang nanti akan disalurkan sampai dengan akhir tahun diperkirakan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun rupiah. Selain itu juga tentunya kredit konstruksi yang terkait dengan KPR bersubsidi dan juga untuk KPR non subsidi. Jadi kami optimis bahwa harapan yang ditaruh pada Bank BTN ini akan bisa terlaksana. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman wartawan, mungkin saya tegaskan kembali ya, pemerintah akan terus melihat seluruh policy dan instrumen-instrumen kebijakan di dalam rangka untuk betul-betul memulihkan kehidupan masyarakat. Di bidang kesehatan tetap menjadi fokus seperti Bapak Presiden sampaikan, dan oleh karena itu langkah-langkah untuk menjaga agar kegiatan masyarakat
tetap produktif namun tetap aman dari COVID dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, instrumen yang kita lakukan hari ini adalah komplement atau melengkapi apa yang kita sudah lakukan. Seperti tadi disampaikan, untuk sektor UMKM kita akan meminta agar restrukturisasi dan subsidi bunga bisa betul-betul terlaksana. Jadi nanti Bapak Presiden akan melihat apakah pada bulan Juni Juli ini seluruh subsidi suku bunga yang seharusnya dinikmati oleh UMKM betul-betul sudah mulai bisa terlaksana, dan ini nanti akan kelihatan dari berapa anggaran yang betul-betul terserap. Kita minta kepada seluruh Bank Himbara di sini untuk aspek UMKM dan subsidi bunga agar diprioritaskan. Yang ketiga, kita akan menggunakan seluruh belanja negara yang sudah dialokasikan. Bapak Presiden telah menandatangani revisi Perpres 54, yaitu postur anggaran yang defisitnya memang lebih besar, tapi itu untuk mendanai belanja-belanja baik untuk bansos, UMKM, insentif dunia usaha maupun dalam mendorong sektor keuangan perbankan dalam rangka mendorong sektor korporasi. Itu kita akan monitor secara sangat detail pada minggu per minggu agar mereka bisa betul-betul berjalan, sehingga kita harapkan kuartal ketiga ini nanti perekonomian kita sudah bisa mulai tumbuh dan bangkit kembali. Dengan demikian momentum pemulihan ekonomi dapat mulai terjaga dan kita bisa jaga terus hingga tahun depan. Meskipun tentu kita paham COVID masih memberikan tambahan risiko terhadap langkah pemulihan tersebut. Demikian, terima kasih kepada seluruh media. Nggak usah ada tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.